nggak usah selalu merekayasa tentang kasus ini. Masih banyak DPO yang belum ditemukan. Mau dia positif jutaan kali dia DNA, itu silakan. Yang jelas AF, Linda, Mel, Dede itu harus dikeluarkan, ya. Saya kurang percaya dengan adanya tes DNA yang telah dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi gitu. Kembali lagi di channel Warta Berita. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina di Cirebon, yaitu tentang hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur. Benarkah Peggy Setiawan Cianjur bukan anak dari Pak Cecep atau anak mantan bupati? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Apa itu, Pak? Ya, tes DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti selesai. Nggak ada problem. Nggak usah selalu merekayasa tentang kasus ini. Masih banyak DPO yang belum ditemukan. Mau dia positif jutaan kali dia DNA, itu silakan. Yang jelas AF, Linda, Mel, Dede itu harus dikeluarkan, ya. Yang 7 tersangka itu harus dikeluarkan supaya terbuka. Mau dia jutaan kali positif 90% atau 1000%, silakan. Yang jelas DPO masih dicari, meskipun ada salah satu katanya ya yang diberitakan, ini keterangan dari salah satu pengacara, salah satu DPO yang bernama Peggy Perong udah tertangkap, ya kan, tetap menjadi DPO yang 3 belum dinyatakan ketemu orangnya. Tugas masih banyak, 7 lagi yang harus dikeluarkan. Jutaan kali mau tes DNA nggak ngaruh dengan DPO. Masalahnya apa dengan DPO? Keluarkan AF, keluarkan Linda, keluarkan yang namanya Mel, Dede, semuanya. Itu suatu saat akan menguak siapa pelaku DPO selanjutnya. Mau jutaan kali DNA mau positif di anak si A si B C, yang jelas satu, ya, itu bukan mengarah ke orang yang ono, ya. DPO tetap DPO, paham ya? DPO tetap DPO. Mau dia jutaan kali dia DNA, terserah. DPO tetap dicari untuk mengeluarkan yang 7 tersangka. Masih penuh perjuangan. Mau dia tes DNA besok lagi, dites lagi, itu urusan kalian, ya. Silakan. Nama Peggy Perong yang terdaftar DPO itu tolong buat Polda Jabar diperlihatkan seperti apa namanya. Jangan ditutup-tutupi, direkayasa terus menerus, ya, kasus ini. Ya, kenapa Indonesia nggak boleh bunyi? Katanya jangan sampai ada Peggy yang lain. Masih ada dong Peggy yang lain, berarti selain Peggy Setiawan ini. Jangan sampai. Saya khawatir dengan sidik jari yang namanya diminta Peggy Setiawan Kuli Bangunan ini akan dimanfaatkan kalian, ya. Saya minta Mel, Linda, dan Dede, AF itu keluar agar bisa mengeluarkan yang 7 masih di penjara, bisa menguak siapa DPO yang sebenarnya. Mereka ini mengenalnya semua. Buat penyidik yang di Polda Jabar, mari ukuak, ya. Jangan bilang kalau salah satu yang namanya Peggy Perong udah tertangkap. Yang nangkap siapa? Yang bawa siapa, di mana? Penyidiknya siapa? Ya kan, jangan bilang seperti itulah. Ya, mau jutaan kali kalian yang namanya tes DNA, tes itu, tes ini, silakan. DPO tetap dicari. 7 tersangka harus dikeluarkan, orang yang tidak bersalah. AF, Mel, Dede, semuanya harus dikeluarkan agar ini terbuka. Ibtu Rudiana silakan manggung, ya. Pak Ibtu Rudiana silakan manggung. Jangan ditutup-tutup ini karena melindungi seseorang.
melindungi seseorang, dua anak pejabat, ya. Jadi jangan seperti itulah. Saya tidak juga akan berhenti begitu aja, ya. Jadi ingat, jutaan kali walaupun mereka dinyatakan positif, DPO tetap DPO. Kita ulas kembali. DPO itu seperti apa orangnya, wujudnya. Mau dia anak siapapun itu, positif jutaan kali dia DNA, terserah. Ya, DPO saya harap penyidik terutama di Kapolda Jawa Barat, silakan keluarkan ciri-ciri dan gambarnya, silakan. Salah satu ada nama Andi di situ. BAP-nya ada di tangan pengacara. Silakan. Maaf Pak Deddy Mulyadi, maaf banget. Kali ini saya sedikit agak berbeda dengan statement dan Pak Deddy Mulyadi ya. Khusus buat tes DNA aja. Kalau untuk yang lain saya akuin Pak Deddy itu the best banget, asli the best, pokoknya menurut saya pokoknya luar biasa, tiada yang lain. Tapi kalau untuk tes DNA, maaf banget Pak Deddy, saya kurang percaya dengan adanya tes DNA yang telah dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi gitu. Kenapa alasan saya tidak percaya? Yang pertama, Bapak mungkin tidak mengadakan pengawalan waktu tes DNA dan pengambilan tes DNA. Yang pertama, dari pihak kepolisian itu tersendiri, polisi dari luar Pak, maksud saya bukan daerah Jawa Barat gitu ya kan, maksudnya dari luar gitu, dari dari Pulau Jawa terus dari mana kayak gitu, yang jelas bukan dari Jawa Barat kayak gitu. Kenapa? Karena yang saya lihat di sini, kasus sebesar ini aja dari tahun 2016 ke 2024 aja bisa ditipulasi semuanya gitu, bisa direkayasa semuanya gitu dari awal sampai sekarang. Nah jangankan cuma tes DNA gitu Pak Deddy ya kan, jadi semuanya bisa diolah-alih gambreng gitu. Maksud saya cuma seperti itu aja Pak Deddy. Kalau untuk khusus tes DNA saja untuk kali ini saya kurang percaya banget dengan Pak Deddy Mulyadi, maaf banget, khusus tes DNA aja. Tapi kalau untuk yang lainnya itu pokoknya Pak Deddy the best banget, pokoknya tiada duanya, luar biasa menurut saya ya kan. Karena selama ini saya juga mendukung Pak Deddy gitu, tapi kalau untuk khusus tes DNA aja kali ini maaf banget, saya kurang percaya gitu, 99% gitu saya yakin sekali di sini. Maaf ya Pak Deddy. Untuk semua netizen dan seluruh rakyat Indonesia, mungkin ada yang ada yang berpikiran seperti dengan saya, mungkin ada yang tidak gitu ya kan. Kalau yang sepemikiran ya silahkan, kalau tidak ya silahkan gitu, karena kita sebagai warga negara Indonesia dan kita sebagai rakyat juga berhak untuk bersuara seperti itu. Permisi ya Pak Deddy, maaf banget sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa itu Pak? Ya, tes DNA-nya udah 99%. Kalau 99,9 berarti selesai. Nggak ada problem. Sehingga kenapa sih saya membuat tes DNA bagi Cianjur? Karena nggak boleh lagi bahwa kasus ini dibawa kemana-mana, bikin cocok logi, sehingga banyak orang yang menjadi korban bully, korban kecurigaan. Sehingga saya mengambil langkah-langkah itu untuk tidak lagi ada korban Peggy berikutnya. Tidak boleh ada korban Peggy berikutnya, tidak boleh ada korban Andi, tidak boleh ada korban Dani gitu loh ya. Karena Peggy, Andi, Dani adalah produk kesesatan. Nah, itulah tadi hasil tes DNA dari Peggy Cianjur yang sudah dipastikan 99,9% Peggy Cianjur itu adalah anak Pak Cecep. Wis, kita gak usah fokus tentang Peggy Perong, Dani maupun Andi ya lor. Itu hanya karangan produk sesat dari si Sudirman yo. Wis, kita fokus saja untuk 7 terpidana. Jika memang
ketiga DPO itu tidak ada, berarti yang 7 ditahan sekarang itu juga harus dinyatakan batal dan tidak sah. Mari kita kawal kebebasan 7 terpidana. Entah hasil tes DNA, kita nggak usah hiraukan, nggak usah percaya lagi mau ada Peggy Perong atau Peggy siapapun. Itu nanti takutnya nanti yo, kalau kita suruh Pak Polisi untuk nangkap si Peggy itu ya, takut terjadi korban lagi. Wes, kita fokus yang 7 aja. Masalah DPO atau pelaku siapa yang melakukannya yo, wes gak usah diurusi. Yang penting kita kawal kebebasan 7 terpidana ya lur. Wes ngono ae iku hasilnya. Anaknya Pak Cecep ngono ae lur, anaknya Pak Cecep. Hasil tes DNA mematahkan tudingan netizen terkait Peggy Setiawan Cianjur. Dia disebut sebagai pelaku sebenarnya dalam kasus Vina Cirebon. Peggy Cianjur kerap disebut-sebut sebagai anak dari seorang bupati yang dituding terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Namun hasil tes DNA memastikan jika Peggy Cianjur bukan anak dari bupati, melainkan asli dari anak Pak Cecep, bernama Cecep Dahlan Setiawan. Hasil tes DNA menunjukkan 90% Peggy Cianjur adalah anak dari Pak Cecep dan Ibu Elisna. Lansir dari tribunnews.com, hasil tes DNA Peggy Cianjur dibacakan langsung oleh Setiawan dan Peggy. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA Peggy Setiawan.